kerukunan umat beragama di Indonesia. Mengapa demikian? Karena hanya di kawasan Puja Mandala saja sudah terdapat 5 tempat ibadah yang berbeda. Di antara berbagai fakta tersebut, yang paling unik mungkin adalah keberadaan dari Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta yang dibangunnya tepat berseberangan, di mana lokasinya ternyata juga cukup berdekatan baik dengan Monas maupun dengan Istana Negara. Pertanyaannya, kok bisa sih dibangunnya berseberangan? Pembangunan Masjid Istiqlal tidak terlepas dari semangat toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Atas inisiatif dari Presiden Soekarno, ia sengaja memilih lokasi yang berseberangan dengan Katedral Jakarta dan juga berdekatan dengan GPIB Immanuel. Baik Presiden Soekarno maupun rekan-rekannya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa semangat persatuan bukan hanya dilambangkan dalam Pancasila, melainkan juga diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Selamat malam Pak. Malam. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Salam sehat. Gimana Pak? Baik. Gini Pak, ini ada aku tugas agama dari kampus. Jadi kayak menjawab seputaran kerukunan agama di Indonesia gitu Pak. Jadi nanti nanti aku sebutkan soalnya, Bapak sebutkan jawabannya gitulah. Iya. Kayak mana kerukunan di Indonesia ini tentang agamanya, gitu Pak. Oh, jadi tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Iya. Oh iya. Ya, jadi berbicara tentang kerukunan umat beragama di Indonesia, ya tentu selaku warga negara Indonesia kita sangat bersyukur karena memang itu jadi dasar berdirinya negara ini ya, Pancasila. Nah, jadi dalam Pancasila jelas-jelas kita negara yang beragama. Jadi kerukunan itu kalau sepengetahuan Bapak ya cukup baik, apalagi di Sumatera Utara ini toleransi antar beragama cukup bagus lah. Terima kasih Pak. Ini ada juga pertanyaan ini Pak. Ya. Boleh saya jawab? Boleh saya baca soalnya Pak? Ya. Jawaban pertanyaan pertama, bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik, dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Ya, kalau berbicara dari Sabang sampai Merauke, mungkin kalau skala 1 sampai 10, kita juga taunya dapat dari berita-berita ya. Sepengetahuan saya sih mungkin ya 7 atau sampai ke 8 lah nilainya. Belum sempurna kali. Tapi kalau khusus di Sumatera Utara bisa bilang ya mungkin udah sampai nilai 9. Karena apa itu? Ya mungkin faktor-faktor daripada kalau Sumatera Utara ini kan antara minoritas mayoritas itu nggak tinggi sekali kesenjangannya. Antara 5 atau 10 agama. Kalau kota lain atau Banda Aceh umpamanya atau di Banten itu kan kesenjangan tinggi antara minoritas dan mayoritas sangat tinggi. Nah, jadi kalau untuk Sumatera Utara ya skalanya mungkin bisa 8 ke 9. Oke Pak. Oke Pak, jadi kita masuk nomor 2 soalnya. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Ya. Agama narasumber ya, kebetulan saya Kristen Protestan. Jadi dalam ajaran agama Kristen Protestan itu melihat sesama manusia itu kasih. Jadi kasih dalam arti tidak melihat latar belakangnya, sukunya, kulitnya. Kita melihat manusia itu sama semua. Jadi berkaitan dengan kerukunan ya tentu kita nggak pernah mau berselisih dengan agama yang lain, tapi dengan tidak menghilangkan kepercayaan kita. Kita jalankan kepercayaan kita, ya kepercayaan kita hormati kepercayaan yang lain. Ya, mungkin itulah berdasarkan kasih kita memandang sesama manusia. Itu menurut
ajaran agama yang saya anut. Soal nomor 3 Pak, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Ya, untuk menciptakan keharmonisan sesama pemeluk agama tentu pertama sekali kita harus saling menghormati kepercayaan orang lain, itu saling menghormati. Kedua, tidak memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Ya, tiga, mungkin supaya terjalin komunikasi, terjalin harmonis, ya tentu bila ada event-event yang tidak melanggar ajaran-ajaran masing-masing agama bisa diperbanyak, entah gotong royong sesama pemuda gereja, pemuda masjid, atau di sekitar lingkungan berlain agama, kegiatan-kegiatan di kemasyarakatan bisa dilakukan bersama-sama. Ini salah satu saran. Kita ke pertanyaan nomor 4 ya Pak. Ya. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, artinya untuk menciptakan kerukunan itu tadi, satu dulu jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan agama kita seperti yang kita percayai, dipercayai orang, menghargai perbedaan-perbedaan. Nah, itu yang harusnya toleransi, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Itu aja dasarnya, saling menghormati. Ya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, nomor 5, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Ya, selaku pemerintah tentu pedomannya undang-undang. Kalau Indonesia jelas-jelas di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 kalau nggak salah ya, setiap orang berhak menjalankan agama dan kepercayaannya. Tentu pemerintah sebagai pengayom harus berdiri netral terhadap semua agama dan kepercayaan, tidak memihak salah satu agama. Itulah fungsinya. Iya, jadi pemerintah harus netral, baik di dalam kebijaksanaannya, baik di dalam memberikan bantuan, dalam segala hal pemerintah harus netral melihat agama-agama yang ada di Indonesia. Itu mungkin. Terima kasih Pak atas jawaban yang sudah Bapak beri sama saya. Dan Bapak sebagai pertua di gereja, Ya. saya harap semoga pelayanan Bapak makin baik dan sehat selalu, dan secara keluarga pun sehat-sehat selalu Pak. Ya, oke. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk waktu yang sudah Bapak sediakan lah. Oke. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih sebagai orang tua. Ya, tentu selalu mengharapkan pada kalian anak-anak muda ini tetap jalin kerukunan sesama penganut agama, supaya bisa negara kita kuat dengan kerukunan sesama pemeluk agama. Ingat pepatah semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, terima kasih. Terima kasih.